Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Bidan Puskesmas Ngoro, yang terhormat Ibu Ahli Gizi Puskesmas Ngoro, dan ibu-ibu balita yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kenikmatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyuluhan pemberian makanan tambahan untuk balita ini dalam keadaan sehat walafiat. Salam serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Tidak lupa juga kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara ini. Sebelum kita memulai acara ini, saya Mardiana Zardari akan membacakan susunan acara yang akan kita lalui bersama sebagai berikut. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pelaksanaan pretest, acara yang ketiga pemberian materi, acara yang keempat pelaksanaan cooking demo, acara yang kelima penutup yang akan disertai dengan pelaksanaan post-test. Untuk mempersingkat waktu kali ini, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu dilanjutkan dengan acara yang kedua yakni pelaksanaan pretest. Untuk pelaksanaan pretest kali ini kita sudah menyediakan 15 soal yang nantinya akan ibu-ibu isi sesuai dengan pengetahuan yang ibu tahu. Jadi ini nanti silakan diisi seadanya sesuai dengan yang ibu tahu dan tidak perlu bertanya atau menyentuh kepada ibu-ibu yang lain. Bagi ibu-ibu, berhubung waktunya sudah habis, jadi silakan dikumpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait gizi balita. Nah, ada 3 poin. Yang pertama itu balita gizi kurang. Apa sih balita itu? Balita merupakan istilah umum bagi anak usia 1-3 tahun dan anak prasekolah yaitu usia 3-5 tahun. Usia ini merupakan usia di mana pertumbuhan tidak secepat dan tidak seperti pada masa bayi. Nah, tetapi aktivitasnya banyak dan menentukan dalam tumbuh kembangnya. Dan balita ini akan menjadi dasar terbentuknya manusia seutuhnya. Nah, definisi dari gizi kurang sendiri merupakan status kondisi seseorang yang kekurangan nutrisi atau nutrisinya itu di bawah rata-rata. Secara sederhana, kondisi ini terjadi akibat kekurangan gizi secara terus-menerus dan menumpuk dalam derajat ketidakseimbangan yang absolut dan bersifat imaterial. Penyebab dari gizi kurang sendiri yaitu balita tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan, balita disapi sebelum usia 2 tahun, dan anak yang tidak mendapat makanan dengan gizi seimbang. Lalu bisa juga anak menderita sakit dalam waktu lama seperti diare, TBC, dan batuk pilek. Lalu dampak dari gizi kurang yaitu dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan anak dan menurunnya tingkat kecerdasan, misalnya dari fisik dan mentalnya. Lalu si anak itu akan lebih rawan terhadap penyakit, misalnya daya tahan tubuhnya yang menurun. Lalu juga yang paling fatal dari dampak kekurangan gizi ini dapat menyebabkan kematian pada anak, misalnya kecacatan yang dapat menimbulkan kematian. Nah, untuk mencegah dari gizi kurang pada balita itu ada beberapa, yaitu pemberian ASI sampai 2 tahun dan disertai makanan tambahan sejak anak usia 6 bulan, yaitu berupa diberikannya MPASI. Nah, lalu memberikan makanan keluarga sejak usia 1 tahun dengan memasak makanan yang lebih bervariasi. Lalu lebih memonitor pertumbuhan dan perkembangan anak dengan rajin ke posyandu atau sarana kesehatan lainnya. Menjaga kebersihan, konsumsi garam beriodium, biasakan makan pagi, dan makan makanan yang aman bagi balita. Nah, untuk tapi yang kedua yaitu makanan tambahan. Makanan tambahan itu makanan bergizi yang merupakan tambahan dalam pemenuhan asupan zat gizi.
Nah, setelah bayi berusia lebih dari 6 bulan, kebutuhan gizinya akan semakin meningkat, sehingga setelah lepas dari periode ASI eksklusif, sebaiknya mulai dikenalkan dengan makanan tambahan ini. Lalu makanan yang dianjurkan itu gimana sih ya? Nah, makanan yang dianjurkan salah satunya itu makanan dari sumber zat tenaga. Misalnya itu beras, jagung, kentang, sagu, bihun, mie, roti, dan lain-lain. Lalu ada sumber zat pembangun, yaitu ayam, ikan, daging, telur, hati, keju, kacang-kacangan, tahu, atau sumber zat pembangun lainnya. Selanjutnya ada sumber zat pengatur, yaitu sayur-sayuran yang berwarna hijau dan buah-buahan segar. Nah, sayur-sayuran di sini tidak harus berwarna hijau ya, yang penting itu berwarna. Lalu ada juga makanan yang dibatasi. Nah, makanan dan minuman yang dibatasi yaitu makanan dan minuman yang manis, misalnya coklat, ataupun permen, es krim, dan makanan lainnya. Lalu ada makanan gurih. Makanan gurih di sini tuh termasuk junk food dan jajanan-jajanan dengan snack yang biasa itu. Nah, perlu diperhatikan juga untuk menggunakan bumbu-bumbu yang tidak terlalu merangsang ataupun pedas. Lalu, supaya ibu-ibu bisa membuat model-model dari bahan makanan agar tidak monoton dan bisa menarik untuk anak bisa makan dengan lahap. Lalu gunakan alat makan yang menarik dan berwarna-warni. Terus bisa juga membujuk anak untuk makan dengan sabar dan telaten. Tujuannya itu bisa menanamkan kebiasaan makan yang baik dan benar kepada anak, memberikan gizi yang seimbang sesuai kebutuhan untuk tumbuh dan kembang anak yang optimal. Lalu bisa memelihara dan meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, dari penjelasan saya tadi, apakah ada yang ditanyakan? Saya, Ya, ibunya apa? sayuran apa saja yang baik untuk balita? Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, sayur apa saja yang baik untuk balita? Jawabannya sayur yang berwarna hijau. Tetapi intinya semua sayur itu baik untuk tumbuh kembang balita. Nah, semakin hijau warna sayuran, artinya semakin banyak vitaminnya yang ada di dalamnya. Nah, ada beberapa cara untuk memasak sayur. Nah, untuk sayur yang mengandung vitamin A, D, E, K, termasuk larut dalam lemak. Nah, itu ada contohnya bayam, wortel, daun singkong, kangkung, kacang panjang, sawi. Itu lebih baik ditumis karena kan larut dalam lemak. Tapi juga jangan terlalu lama karena vitaminnya bisa habis. Terus untuk sayur yang mengandung vitamin C, B1, B2, B5, B12 itu misalnya dari sawi, kentang, kacang panjang, kol, tomat, daun singkong itu larut dalam air. Nah, lebih baik itu direbus atau dibuat sup. Tapi juga jangan terlalu lama-lama karena vitaminnya akan hilang. Nah, selanjutnya ada beberapa resep makanan tambahan yang akan kita berikan. Nah, ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Ibu-ibu, apakah sudah paham dengan penjelasan saya? Sudah. Terima kasih atas waktunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya Amanat Zuria akan menyampaikan sesi terakhir yaitu demo masak. Di sini kami menyiapkan menu yaitu nugget tempe sayur. Kami memilih bahan ini karena dapat ditemukan di sekitar rumah gitu, mudah ditemukan sama ibu-ibu. Juga nugget itu disukai sama anak-anak. Bahan yang disiapkan yaitu 500 gram dada ayam, 100 gram tempe, 1 buah wortel, dan juga 50 gram jamur. Jamur dapat digunakan jamur yang ada di sekitar seperti jamur tiram gitu. Lalu ada 3 sendok makan tepung panir, 2 sendok makan terigu, 2 sendok makan tapioka atau kanji, lalu 2 butir telur ayam, 5 siung bawang putih. Bawang putihnya sudah dihaluskan terlebih dahulu supaya mudah kalau mencampurkannya. Lalu ada 1 sendok teh garam, 1 sendok teh merica, 4 sendok makan terigu, dan juga air secukupnya, juga tepung panir kasar sebagai bahan pelapisnya. Cara yang digunakan yaitu yang pertama,
potong kecil daging ayam tadi, bagian dada itu dipilih dagingnya saja ya Bu. Lalu blender daging ayam dan telurnya di blender dicampur gitu sampai halus gitu. Lalu cincang wortel, jamur dan juga tempe. Jadi biar nggak kasar gitu, nggak terlalu halus juga. Lalu campur semua bahan, tambahkan ke dalam bahan yang tadi itu yang telah dicincang, dicampurkan ke dalam sebuah wadah gitu Bu. Lalu ditambahkan tepung panir halus, kanji, bawang putih, garam, dan juga merica. Lalu masukkan adonannya tadi itu dicampur dulu gitu, baru dimasukkan ke dalam loyang yang telah disiapkan. Loyangnya dapat digunakan loyang terserah Bu, bentuknya apa saja boleh. Lalu dikukus selama 30 menit sampai dirasa adonan itu sudah matang. Kalau sudah matang boleh diangkat, didinginkan terlebih dahulu. Lalu setelah itu boleh dicetak. Cetakannya boleh menggunakan apa saja. Boleh seperti cetakan yang kue kacang itu bentuknya love juga boleh, bentuk abjad ABCD juga boleh, bentuk stick juga boleh, dipotong diiris-iris saja juga boleh, sesuai kesukaannya Ibu. Lalu yang selanjutnya kita akan buat bahan pencelupnya untuk nugget itu sendiri, yaitu tepung terigu tadi itu dicampurkan ke dalam air, lalu ditambahkan garam, diaduk sampai adonannya seperti adonan peyek, tidak terlalu encer juga tidak terlalu kental. Lalu nugget yang telah dipotong-potong tadi itu dicelupkan ke dalam adonan tersebut, lalu diangkat, diguling-gulingkan ke dalam tepung panir kasar yang telah disiapkan tadi. Setelah itu boleh digoreng. Dan selesai gitu aja, simple Bu, pasti anak-anak suka. Contoh produknya kalau kita lihat ini Bu. Duh, enak Kan kelihatannya anak-anak Coba suka, dulu. Bu. Soalnya kan ini tuh rasanya juga enak, apalagi buatan sendiri jadi aman dan bersih. Apa maneh anakku doyan. Iya Bu, anak-anak pasti suka gitu. Seharinya boleh diberikan 1-3 aja ya Bu, biar sesuai sama, dan juga bentuknya jangan terlalu besar-besar, soalnya nanti agak gimana gitu Bu kelihatannya, jadi biasa aja gitu. Sekian ya Bu untuk produknya, boleh dicoba di rumah resep-resepnya. Sayurnya juga boleh digantikan dengan sayur yang lain, tadi hanya saran dari kami gitu. Sekian, terima kasih. Baik, jadi tadi itu adalah presentasi dari kelompok kami. Mungkin ibu-ibu semua sudah paham? Ya, sudah paham. Sudah paham? Ya, sudah paham. Oke, jadi ibu-ibu karena semuanya sudah paham, jadi tidak ada pertanyaan lagi ya Bu. Kalau begitu kami akan membagikan selebaran kuesioner dan juga poster yang nanti akan mengukur berapa keberhasilan dari kelompok kita dalam penyampaian materi. Jadi dalam podcast ini nanti berisi pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan yang tadi materi yang telah kami sampaikan. Lalu Ibu bisa mengisi soalnya sesuai dengan ilmu yang Ibu dapat tadi. Nah, waktu pengerjaannya itu 10 menit. Jadi soalnya akan saya bagikan.
Sudah selesai. Sudah. Sudah. Baik, jadi hasilnya sudah saya kumpulkan ya Bu. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll get lost together, let me